Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuja dan puji serta bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat serta rahmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita hidayah, memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk dapat kembali duduk di majelis ilmu untuk belajar ilmu agama. Ini merupakan nikmat tentunya yang sangat besar yang harus kita ingat, yang harus kita sadari. Karena di antara manusia mereka menyangka bahwasanya yang namanya nikmat adalah hal yang bisa dinikmati berupa duniawi dan semisalnya. Maka dari itu dengan kita belajar ilmu agama diharapkan kita bisa mengetahui apa nikmat yang sebenarnya, terutama nikmat yang berkaitan dengan negeri akhirat, negeri yang terbaik, negeri yang kekal. Maka janganlah kita menjadi orang-orang yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Fajr, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu wa na'amahu fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu wa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia ketika dia diuji oleh Tuhannya berupa dia diberikan kemuliaan tentang dunia, diberikan kenikmatan, maka dia mengatakan Rabbi akraman, Rabbi memuliakan, Allah memuliakan. Dan sebagian lain ketika Allah sempitkan rezekinya dia mengatakan wa amma idza rabatalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Adapun manusia ketika Allah mengujinya dengan Allah menyempitkan rezekinya, maka dia akan mengatakan Rabbi ahana, Rabbi Allahku, Tuhanku telah menghinakanku. Lalu di ayat selanjutnya Allah bantah kalla bal tukrimuna al-yatim wa tahadduna ala ta'amil miskin, dan seterusnya. Allah menjelaskan bahwasanya kenikmatan yang sesungguhnya ini diraih dengan ketaatan, bukan hanya sekedar kenikmatan duniawi.
Dan ketika seseorang diberikan harta di dunia, bukan berarti dia dimuliakan oleh Allah. Dan juga bukan berarti seorang ketika disebutkan rezekinya oleh Allah maka dia dibenci, tidak dimuliakan, dihinakan, bukan begitu. Akan tetapi kecintaan Allah kepada hamba ini berkaitan dengan ketaatannya kepada Rabb-Nya. Dan Allah menghinakan seorang bukan dengan menyempitkan rezekinya, tetapi dengan dicabutnya keinginan untuk beribadah, kenikmatan dalam ibadah, suka melakukan kemaksiatan. Itulah kehinaan sesungguhnya. Maka dari itu kita harus sadar bahwasanya tolak ukur kecintaan Allah kepada hamba bukan hanya sekedar dia diberikan kesehatan, diberikan banyak harta, dimudahkan bisnisnya. Bukan hanya sekedar itu. Ketika kita mungkin berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun berdoa kepada Allah, ya Allah semoga kita diberikan banyak rezeki, diberikan banyak harta, usaha kami disukseskan. Tapi ternyata nggak kunjung ada hasilnya yang nampak. Usahanya masih gagal-gagal, hartanya masih sedikit. Tapi dia harus sadar bahwasanya ketika dia masih diberikan kesempatan untuk berdoa setiap hari selama itu, ini merupakan rezeki yang melebihi yang dia minta. Karena yang namanya seorang ketika sudah berdoa pada Allah, Allah tidak mungkin menolak doanya. Pasti Allah akan mengabulkannya. Fad'uni astajib. Mintalah padaku maka aku akan ijabahi. Ini janji Allah. Dan banyak manusia yang tidak mengetahui bahwasanya ketika dia minta sesuatu di dunia kemudian Allah tidak kabulkan, bukan berarti doanya tidak diijabahi, bukan berarti doanya tertolak. Karena ada beberapa kemungkinan. Entah doa dia dikabulkan detik itu juga atau dalam waktu yang dekat. Boleh jadi doanya dikabulkan beberapa saat kemudian atau beberapa waktu yang akan datang. Atau Allah sengaja tidak memberikan karena dikhawatirkan yang dia minta ternyata bukan yang terbaik untuk dirinya, atau bahkan sesuatu yang akan membahayakan dirinya. Atau yang terakhir, boleh jadi Allah tidak mengabulkan doanya di dunia, tetapi Allah memiliki rencana yang lebih baik, yaitu Allah siapkan dalam bentuk pahala yang besar di akhirat kelak. Nah, dari itu jangan sampai kita merasa lelah, capek dalam berdoa kepada Allah. Apalagi ketika doa yang kita panjatkan berkali-kali belum terasa di dunia. Ketika kita berdoa dengan penuh keikhlasan, berdoa dengan sesuatu yang baik, maka yakinlah pasti ada Allah akan ijabahi. Entah segera atau waktu lama, atau Allah tidak berikan karena ini akan menjadi keburukan bagi kita, atau Allah akan siapkan pahala yang besar bagi kita. Maka diharapkan yang terakhir, bahkan ketika kita minta berkali-kali, berdoa berkali-kali, ternyata Allah tidak berikan di dunia, maka ternyata Allah siapkan pahala yang sangat besar di negeri akhirat. Sehingga ketika kita mungkin ketika ditimbang amalannya itu kurang dalam hal kebaikan, maka diharapkan dengan adanya tabungan doa-doa kita
yang Allah siapkan dalam bentuk pahala menjadi tambahan bagi kita kelak. Semoga Allah selalu memberikan hidayah dan taufik kita untuk tidak bosan-bosannya berdoa, bahkan semangat dalam berdoa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ini juga relate dengan kisah Nabi yang diuji dengan penyakit kulit. Nabi siapa? Nabi Sinta. Penyakit kulit Nabi Ayub. Yang awalnya beliau itu Masya Allah orang yang kaya raya, fisiknya mantap jos, tampan, bersih. Tiba-tiba Allah berikan ujian berupa kebunnya terbakar semua. Nah, bukan hanya itu, sebelumnya Nabi Ayub ini anak-anaknya laki-laki semua gagal. Suatu saat kebunnya bakaran, habis. Kemudian rumahnya roboh tiba-tiba, anaknya mati semua. Tinggal dia dan istrinya. Tak lama kemudian beliau diuji dengan penyakit kulit yang membuat fisiknya rusak. Bahkan orang-orang sekitarnya yang dulu memujinya dengan kekayaan, ketampanan dan lainnya mulai menjauh karena takut ketularan. Dan ini berlangsung lama. Dan Masya Allah istrinya ini sangat sabar menemani. Tapi suatu ketika karena ada dorongan dari luar, yang ini mungkin dari bisikan setan dari luar yang dia ngomong kepada istrinya Nabi Ayub, kenapa tidak minta kepada Allah untuk dihilangkan? Maka dari itu sebenarnya istrinya ini sabar, tapi karena ada omongan dari luar bisikan setan, maka dia disampaikan kepada Nabi Ayub, kenapa kamu tidak minta kepada Allah? Dan itu Nabi Ayub dia bukan tidak meminta kepada Allah untuk menyembuhkan penyakitnya, tapi beliau malu karena dari umurnya dia mengalami kesehatan, mengalami kenikmatan. Ini belum sebanding dengan berapa lama ujian yang Allah berikan. Maka dari itu beliau memilih bersabar. Nah, ini harus kita tiru. Cuma kalau kita beda keimanannya, kita tetap minta kepada Allah untuk ketika ada masalah diselesaikan, ketika ada penyakit diangkat. Tapi dengan keimanan yang kuat dan kesabaran yang luar biasa Nabi Ayub, beliau benar-benar ingin tidak berani atau malu meminta kepada Allah. Karena tadi Allah berikan nikmat berapa tahun, sedangkan Allah berikan ujian hanya berapa tahun. Belum seimbang. Maka dari itu ketika Allah memberikan ujian di dunia berupa tadi misalnya kesehatan diambil, rezeki dikurangi, harta diambil dan yang lainnya, bukan berarti ini tanda Allah menghinakannya atau Allah tidak mencintai dirinya. Karena kita lihat ketika kita membaca kisah-kisah Nabi, kebanyakan mereka hidupnya susah. Bahkan mereka disakiti kaumnya, dihina, diolok-olok. Tidak ada yang enak kehidupan para nabi zaman dahulu. Bukan berarti Allah membencinya, Allah tidak memuliakannya, tapi Allah hendak memberikan balasan yang terbaik di akhirat. Disiapkan sesuatu yang lebih baik.
Karena memang dunia ini tempatnya ujian. Tempatnya ujian. Dan ketika Nabi kita Muhammad SAW, beliau padahal pemimpin negara, pemimpin pasukan, Nabi dan Rasul, doanya diijabahi. Ketika perang dapat harta ghanimah. Sebenarnya beliau mampu untuk hidup bermewah-mewahan, tapi karena beliau lebih mengutamakan negeri akhirat daripada dunia, maka beliau memilih kehidupan yang sederhana, lebih mementingkan kehidupan akhirat. Sehingga ketika memiliki harta yang lebih, beliau sedekahkan, dan yang lainnya beliau perjuangkan di jalan Allah. Sampai kisah beliau ditegur oleh sahabat karena ketika tidur tidak beralaskan sesuatu yang nyaman, bahkan beralaskan sesuatu yang menyakitkan, anyaman daun kurma. Bahkan ketika beliau bangun sampai membekas di mukanya, di wajahnya beliau. Ketika ditanya sahabat, kenapa wahai Rasulullah, para raja-raja mereka bisa hidup enak, pelayan, kasurnya empuk, makan buah-buahan, kenapa engkau tidak demikian? Di bahasa lainnya, beliau jawab, apa urusanku dengan dunia? Mereka mendapatkan dunia sedangkan aku mendapatkan akhirat. Nah, jadi maksudnya adalah bukan selalu patokan kita ketika kita mendapat uang banyak, oh berarti kita lagi di ridhoi Allah, lagi dicintai Allah. Ketika bisnisnya lancar, oh berarti kita diridhoi Allah, bisnis kita diridhoi Allah, kita sedang dicintai Allah. Tapi bukan itu tolak ukurnya. Tolak ukurnya adalah ketika kita mampu melaksanakan ibadah, melaksanakan syariat, entah itu kita kaya atau kita miskin. Nah, ketika kita mampu melaksanakan ibadah badannya, mengikhlaskan ibadah badannya, maka inilah alamat kecintaan Allah yang sebenarnya. Ini harus kita cermati, kita pahami, terlebih pada zaman sekarang, di mana fasilitas di mana-mana, kehidupan sudah merata, kehidupan gak ada lagi perkampungan, semuanya sudah hampir sama, gaya hidup sama, sehingga berlomba-lomba siapa yang lebih kaya, yang lebih gaya hidupnya tinggi, sehingga pikirannya adalah mengejar hal tersebut, takut ketinggalan ini dan ini, tapi tidak khawatir tentang negeri akhirat, tidak khawatir tentang bahwasanya apa yang dia dapatkan ini akan dihisab oleh Allah. Makanya jangan sampai kita diuji dengan suatu kemiskinan, kekurangan, jangan sampai kita dengan hal tersebut melakukan kemaksiatan hanya demi mengejar sesuatu yang kurang dari harta. Jangan sampai kita menabrak aturan Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta kaumnya hingga akhir zaman. Jemaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita lanjutkan dari pembahasan kita seputar fikih sampai bab, kita masih bahas bab pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah. Kemarin ada berapa mengenai sesuatu yang diwajibkan bagi jenazah. Ada berapa? 4. Terus terakhir ada tambahan lagi 1. Berarti ada 5. Yang pertama apa? Memandikan. Yang kedua? mengkafani. Yang ketiga?
sudah bahas 4 yang awal. Tinggal pembahasan yang terakhir, yaitu tentang menguburkan mayit. Hukumnya masih sama, yaitu fardhu kifayah. Jadi asalnya adalah wajib, tapi ketika suatu kaum atau orang sudah menguburkannya, maka yang lain gugur kewajiban. Di antara dalil yang mendukung tentang syariat ketika seorang meninggal harus dikubur di dalam tanah, di antaranya adalah dalam surat Al-Maidah ayat 31. Allah berfirman, "Fab'athallahu ghuraban yab'atsu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi." Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, yaitu kepada Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Kisah anaknya Nabi Adam. Kemudian juga dalam surat Al-Mursalat ayat 25-26, alam naj'alil arda kifata ahya'aw wa amwata. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul bagi orang-orang hidup dan orang-orang mati. Kemudian dalam surat Abasa ayat 21, tsumma amatahu fa'aqbar. Kemudian dia mematikannya lalu menguburnya. Didukung dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idhabu fadafinu sahibakum." Segeralah beranjak dan kuburkan teman kalian itu. Selanjutnya hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang para syuhada, "Adfinu al-qatla fi masari'ihim." Kuburkanlah orang-orang yang terbunuh mati syahid di tempat mereka berperang. Dan terakhir Nabi SAW menyebutkan dengan kalimat perintah. Ini dari Ibnu Mundir rahimahullah mengatakan, dari dalil tersebut menunjukkan bahwasanya di sini ada syariatan, bahwasanya seorang itu ketika meninggal bukan apa? Bukan dibakar atau yang lain apa? Digeletaknya di kuit, ya, disedarkan di pohon atau yang lain apa? Ada lagi di dibakar, rapuhnya dibuang. Bukan seperti itu, tetapi di sini menunjukkan bahwasanya bumi salah satu fungsinya adalah untuk dikuburkan mayat di dalamnya. Dan Nabi SAW datang dengan sabda beliau dalam bentuk perintah. Maka di sini menunjukkan ini suatu yang disyaratkan, bahkan diwajibkan, mengubur mayat. Kecuali pada keadaan tertentu, ketika memang jenazah itu sudah hilang, tenggelam, atau jenazah itu sudah hancur lebur, gak tersisa, sudah hilang, atau terbakar jadi hangus, bukan dibakar tapi terbakar, dan yang lainnya. Kemudian kapan waktu pemakaman jenazah? Ini mana waktunya? Maka dalam 24 jam ini tidak ada waktu khusus yang disyaratkan. Seluruhnya boleh. Seluruhnya boleh. Kecuali pada 3 waktu. Pada 3 waktu. Maka pada 3 waktu tersebut, para ulama mereka mengatakan adanya larangan dalam menguburkan mayat pada 3 waktu tersebut. Jadi hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata,
Ada 3 waktu yang dahulu dilarang oleh Rasulullah SAW untuk sholat dan menguburkan orang meninggal di antara kami. Yang pertama adalah ketika baru saja matahari terbit dari fajar sampai agak meninggi. Jadi terbit sampai agak meninggi. Terbit sampai masuk waktu duha. Yang kedua ketika matahari tegak lurus di atas sampai sedikit bergeser. Yang ketiga adalah ketika matahari hampir tenggelam sampai masuk waktu maghrib. Jadi 3 yang dilarang. Pertama tadi apa? Terbit sampai meninggi atau masuk waktu duha. Yang kedua adalah waktu zawal lurus bukan agak lurus sampai condong. Kemudian yang ketiga menjelang tenggelam sampai tenggelam atau masuk waktu maghrib. Selain dari waktu itu, maka boleh untuk menguburkan jenazah. Bahkan malam hari pun para ulama sepakat dibolehkan untuk menguburkan mayat. Di antara dasarnya kemarin kita bahas bahwasanya di antara yang disyariatkan untuk mayat adalah untuk segera dikubur, diurus dan dikubur, disegerakan. Asri'u bil janazah. Segerakanlah dalam pengurusan atau penguburan jenazah. Nah, cuma masalahnya terkadang sebagian tempat malam ini kurang familiar, tidak terbiasa. Bukan karena tidak boleh, tapi karena mungkin orang-orangnya yang belum terbiasa, kan harus nyakul, perlu lumayan effort. Tapi kalau orang-orang yang edukasinya sudah sampai tentang ilmu, tentang tadi lebih baik disegerakan, mungkin sudah siap walaupun tengah malam. Ini tergantung situasi, keadaan orang di situ. Ini asalnya adalah lebih bagus segera walaupun malam hari, selama ada yang menggali. Kemudian selanjutnya adalah tentang larangan duduk sebelum mayat dikuburkan. Jadi ketika mengiring mayat jenazah sampai pada kuburan, maka apakah boleh seseorang duduk sebelum mayat dikubur? Maka terdapat larangan bagi para pengiring jenazah untuk duduk di area pemakaman sebelum mayat dimakamkan. Karena terdapat larangan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian mengiringi jenazah, maka jangan duduk sampai ia dimasukkan ke liang kubur. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini pendapat ini dikuatkan atau didukung dari mazhab Hanafi, Hambali, kemudian dari Ibnu Qayyim dan Asy-Syaukani, juga dikuatkan oleh Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Namun sebagian ulama membolehkan, di antaranya adalah Malikiyah dan Syafi'iyah. Malikiyah dan Syafi'iyah. Beliau mendatangkan dalil dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika itu Rasulullah SAW berdiri ketika menunggu jenazah. Kemudian setelah itu beliau duduk. Akan tetapi Allah Ta'ala alam,
duduk sampai dikuburkan jenazah. Karena di sini ada dua dalil. Yang pertama adalah ucapan beliau, yang kedua adalah ada sahabat yang melihat beliau. Artinya ada ucapan dan perbuatan. Maka lebih diutamakan ucapan Nabi SAW sebelum perbuatan. Selanjutnya adalah tempat memakamkan mayit. Tempat memakamkan mayit. Maka tempat yang paling utama di sini adalah tempat yang digunakan atau dimakamkan kaum mukminin di situ. Jadi pemakaman Muslim ini yang lebih utama. Dan inilah pendapat ulama 4 mazhab. Yang lebih utama adalah seorang Muslim dimakamkan di pemakaman Muslim. Dalilnya adalah bahwa dahulu Nabi SAW biasa memakamkan jenazah kaum muslimin di pemakaman Baqi. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, hadits dafni bil Baqi' sahihun mutawatir. Hadits tentang memakamkan jenazah di Baqi' statusnya adalah sahih mutawatir. Dan hendaknya pemakaman kaum muslimin itu dipisah dengan pemakaman non muslim, jangan dicampur. Dan alhamdulillah di sini di masyarakat kita sudah terpisah ya. Terpisah ya. Campur. Kalau pemakaman itu miliknya desa, itu semua desa itu Campur ya. termasuk muslim atau muslim. Tapi kalau pemakaman muslim ya khusus. Tapi khusus muslim. Malah campur ya, bergas. Nah, akan tapi sebaiknya adalah dipisah antara pemakaman kaum muslimin dan non muslim. Dalilnya adalah dari Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika aku menjadi teman jalannya Rasulullah SAW, kami melewati pemakaman kaum musyrikin. Kemudian beliau bersabda, sungguh dahulu ketika hidup mereka merasakan banyak kebaikan. Kemudian mereka berlanjut perjalanan lalu melewati pemakaman kaum muslimin. Beliau bersabda, sungguh mereka sekarang mendapatkan kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Dan di sini menunjukkan bahwasanya pemakaman kaum muslimin dan non muslim ini terpisah, tidak dicampur. Karena beliau spesifik mengatakan yang satu pemakaman non muslim, dengan mengatakan dahulu mereka ini banyak merasakan kebaikan di dunia, maksudnya. Lalu berlanjut lagi melewati pemakaman kaum muslimin. Nah, yang ini adalah mereka sekarang mendapatkan kebaikan. Dan ulama sepakat bahwasanya seorang muslim dilarang atau diharamkan dimakamkan di tempat pemakaman non muslim, pemakaman orang kafir. Adapun bercampur ini masih derajatnya tidak sampai haram, kurang afdal. Tapi ketika jenazah muslim dikuburkan di tempat penguburan khusus non muslim, maka ini diharamkan, kecuali jika ada hal yang darurat, hal yang tidak memungkinkan di selainnya, baru dibolehkan.
Kemudian bolehkah jenazah seseorang dikuburkan di rumahnya? Dikuburkan di rumahnya. Maka jumhur ulama dari Syafi'iyah, Hanabilah dan Malikiyah membolehkan untuk memakamkan mayit di rumah. Karena Rasulullah SAW dimakamkan di rumah Aisyah. Begitu pula Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi beliau bertiga ini disandingkan. Kemudian pendapat yang lain melarang seseorang dimakamkan di rumahnya. Ini bertentangan. Mereka berpendapat bahwasanya kenapa kok Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Abu Bakar dan Umar itu dimakamkan di dalam rumah? Karena Abu Bakar dan Umar ini mereka adalah di antara sahabat yang spesial, sahabat Nabi yang spesial. Jadi dikhususkan untuk mereka dikubur di dalam rumah Aisyah. Dan mereka berdalil dari Abu Hurairah, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan wajib memakamkan mayit di pemakaman kaum muslimin, tidak boleh di rumahnya. Adapun Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dimakamkan di rumah Aisyah karena mereka berdua adalah sahabat yang istimewa bagi Rasulullah SAW. Sehingga pemakaman beliau bertiga di dalam rumah adalah pemakaman yang khusus berdasarkan ijtihad dari sebagian sahabat. Nah, ini pendapat Syekh bin Baz. Jadi ada khilaf di sini, tapi yang dikuatkan di sini adalah tetap tidak dibolehkan seorang dimakamkan di rumahnya. Tetap yang lebih utama adalah seorang muslim dimakamkan di pemakaman khusus muslim. Ini banyak manfaatnya. Di antaranya adalah kemungkinan besar di sana ada kaum muslim yang lain yang sedang berkunjung, yang mendoakan dia. Kemudian juga hal tersebut menyerupai perkampungan di surga, yang dimana dekat dengan para kaum muslimin dan yang lainnya. Kemudian mengenai hukum memindahkan mayit ke daerah lain sebelum dimakamkan. Jadi misalnya orang aslinya Madiun meninggal di Surabaya, lalu dipulangkan sebelum dikuburkan karena ingin dikubur di Madiun. Maka bagaimana hukumnya? Maka yang paling utama bagi mayit adalah dimakamkan di tempat ia meninggal. Ibnu Munzir rahimahullah mengatakan dianjurkan untuk memakamkan mayit di daerah tempat ia wafat. Itulah yang biasa dilakukan di masa Rasulullah SAW dan juga keumuman praktek para ulama. Dan ini pula yang dipraktekkan oleh kaum mukminin, kaum muslimin, keumuman kaum muslimin di berbagai negeri. Ini yang lebih utama. Akan tetapi diperbolehkan juga ketika dia dipulangkan atau dipindahkan untuk dimakamkan di tempat yang lain berdasarkan perkataan Imam Malik rahimahullah mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhuma keduanya wafat di Al-Aqiq, namun kemudian jenazahnya dibawa ke Madinah dan dimakamkan di sana.
masih ada kelonggaran. Hukumnya tetap boleh ketika dipulangkan. Tapi selesai pembahasan dari fikih pengurusan jenazah. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada pembahasan tentang bab zakat. Ini agak rumit. Bab zakat. Untuk bab pengurusan jenazah ini memang kalau tidak praktek agak susah menjelaskan, dan kemungkinan antum juga akan agak susah menerima karena ini butuh praktek mengenai pengurusan jenazah. Mungkin bisa dipelajari di lain waktu dengan orang yang sudah berkecimpung untuk pengurusan jenazah. Selanjutnya insyaallah kita bahas tentang bab zakat, tentang zakat. Terutama yang paling agak jelimet, agak rumit adalah zakat, bukan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah gampang, zakat mal banyak, bukan hanya zakat mal, zakat harta, zakat peternakan, zakat penghasilan, zakat perkebunan, dan yang lainnya. Nanti ada hitungannya masing-masing. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah 20. Waktu